Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah alam ikut menyambut momen bersejarah. Di halaman Istana Kepresidenan, ratusan kepala daerah terpilih telah berkumpul dalam barisan rapi. Wajah mereka memancarkan semangat dan harapan baru, sementara di kejauhan, bendera merah putih berkibar dengan gagah. Presiden Prabowo Subianto, dengan langkah tegap dan penuh wibawa, naik ke podium utama. Sorot matanya tajam, memancarkan ketegasan seorang pemimpin bangsa. Suasana hening ketika prosesi pelantikan dimulai. Satu persatu nama para gubernur, bupati, dan wali kota disebutkan, diiringi ucapan sumpah jabatan yang bergema di seantero ruangan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kalimat itu meluncur dari bibir mereka dengan lantang, menegaskan janji suci kepada rakyat yang telah memilih mereka. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengabdian tanpa pamrih. Jabatan ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membangun dinasti politik. Ini adalah amanah rakyat, yang harus dijalankan dengan hati yang tulus dan niat yang bersih, katanya tegas. Sorakan gemuruh pun terdengar, mengiringi pesan yang begitu dalam maknanya. Setelah pelantikan usai, suasana di istana menjadi lebih santai. Para kepala daerah saling berjabat tangan, berbagi senyum dan harapan untuk masa depan. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Di hadapan mereka terbentang jalan panjang dengan tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan langkah pertama dalam perjalanan itu adalah retret kepemimpinan di Akademi Militer Magelang. Malam harinya, sebelum keberangkatan, mereka mengemas barang-barang secukupnya. Tak ada kemewahan yang boleh dibawa, hanya pakaian sederhana, alat tulis, dan buku catatan. Retret ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual dan mental yang akan membentuk karakter mereka sebagai pemimpin sejati. Di sudut ruangan, seorang bupati muda duduk termenung. Ia membayangkan bagaimana nasib daerahnya di tangan kepemimpinannya. Apakah aku bisa menjadi pemimpin yang adil? Apakah aku mampu menjaga kepercayaan rakyatku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusik pikirannya. Namun, ia sadar bahwa setiap pemimpin besar selalu dimulai dengan kegelisahan semacam ini. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika rombongan kepala daerah berangkat menuju Magelang. Di dalam pesawat yang membawa mereka ke Yogyakarta, suasana masih didominasi keheningan. Beberapa di antara mereka tertidur lelap, sementara yang lain tampak asyik membaca buku atau berbincang pelan dengan sesama rekan. Setibanya di Yogyakarta, mereka langsung diarahkan menuju bus yang telah disiapkan. Jalan menuju Magelang berliku-liku, menyajikan pemandangan sawah hijau yang membentang luas. Seolah-olah alam ingin mengingatkan mereka bahwa di bawah kepemimpinan mereka, tanah air ini harus tetap hijau, subur, dan sejahtera. Di dalam bus, diskusi-diskusi kecil mulai terjadi. Seorang wali kota berbicara tentang visi pembangunan kotanya, sementara seorang gubernur mengungkapkan kekhawatiran tentang masalah ekonomi daerahnya. Percakapan itu terus mengalir, menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan optimisme. Saat bus memasuki gerbang Akademi Militer Magelang, nuansa berubah drastis. Gedung-gedung kokoh berdiri megah, mencerminkan kedisiplinan dan keteguhan. Di lapangan utama, barisan taruna berdiri tegap, menyambut kedatangan para kepala daerah dengan penuh hormat. Langkah pertama mereka di tanah ini terasa berat, bukan karena medan yang sulit, tetapi karena mereka menyadari bahwa disinilah mereka akan ditempa sebagai pemimpin sejati. Mereka diarahkan ke tenda-tenda yang telah disiapkan. Tidak ada kamar mewah,
Tidak ada fasilitas istimewa. Semua kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, harus berbagi ruang yang sama. Inilah salah satu prinsip utama retret ini, kesetaraan dan kebersamaan. Sebab, di hadapan tugas sebagai pemimpin, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Malam pertama di Akmil, para kepala daerah berkumpul di sebuah aula besar. Seorang perwira tinggi memberikan sambutan pembuka. Selamat datang di Akademi Militer. Di sini, kalian tidak hanya akan belajar tentang strategi pemerintahan, tetapi juga tentang arti kepemimpinan yang sejati. Kepemimpinan yang lahir dari keteguhan hati, keberanian, dan kesediaan untuk berkorban. Para kepala daerah menyimak dengan serius. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah awal dari transformasi besar, perjalanan yang akan mengubah mereka menjadi pemimpin yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala rintangan yang akan datang. Fajar menyingsing di atas langit Magelang, dan suara trompet militer menggema di seluruh kompleks Akademi Militer. Para kepala daerah, yang biasanya terbiasa dengan kehidupan nyaman, kini harus bangun sebelum matahari terbit. Mereka bergegas keluar dari tenda, mengenakan pakaian latihan yang telah disediakan. Tidak ada jas mahal, tidak ada dasi elegan, hanya kaos dan celana lapangan yang membuat mereka setara satu sama lain. Di lapangan utama, instruktur militer telah menunggu. Wajah mereka dingin, tanpa ekspresi, mencerminkan disiplin ketat yang menjadi ciri khas Akmil. Selamat pagi, pemimpin bangsa. Suara lantang salah satu instruktur membahana. Hari ini, kalian akan merasakan apa yang berarti menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Latihan fisik dimulai. Para kepala daerah harus berlari mengelilingi lapangan, melakukan push-up, dan merangkak di bawah rintangan kawat berduri. Keringat bercucuran di wajah mereka, napas tersengal-sengal, namun tidak ada yang diizinkan menyerah. Mereka mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal pidato dan kebijakan, tetapi juga tentang daya tahan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Di tengah latihan, seorang wali kota terjatuh, lututnya berdarah. Namun, sebelum ia sempat mengeluh, seorang gubernur membantu mengangkatnya kembali. Kita datang ke sini bersama, dan kita akan menyelesaikannya bersama, katanya dengan tegas. Solidaritas mulai tumbuh di antara mereka. Siang harinya, mereka mendapat pelatihan strategi kepemimpinan di aula utama. Seorang jenderal senior berbicara tentang pentingnya ketegasan dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus mampu bertindak cepat dan tegas dalam situasi krisis. Rakyat tidak butuh pemimpin yang ragu-ragu, ucapnya. Kepala daerah mencatat dengan serius, menyadari bahwa pelajaran hari ini akan menjadi bekal penting dalam masa kepemimpinan mereka. Hari pertama berakhir dengan perenungan mendalam. Di dalam tenda, mereka berbincang tentang pengalaman hari itu, menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik dalam karir mereka. Mereka datang ke sini sebagai kepala daerah, tetapi akan pulang sebagai pemimpin sejati. Malam di Akademi Militer Magelang terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah seharian menjalani latihan fisik yang melelahkan, para kepala daerah diberikan tantangan baru, ujian mental dan keberanian. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan skenario darurat. Setiap kelompok harus mengambil keputusan dalam waktu yang terbatas, tanpa ada kesempatan untuk berdiskusi panjang. Seorang bupati dari daerah pesisir menghadapi skenario serangan bencana alam. Ia harus memilih antara menyelamatkan warganya atau mengamankan infrastruktur vital yang akan berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Napasnya memburu saat waktu terus berjalan.
Dalam hitungan detik, ia harus mengambil keputusan yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan banyak nyawa. Di sisi lain, seorang gubernur dihadapkan pada simulasi serangan teroris di pusat kota. Tanpa akses penuh terhadap pasukan keamanan, ia harus memerintahkan tindakan yang tepat. Semua pilihan memiliki konsekuensi. Di bawah tekanan, ia mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang membuat keputusan, tetapi juga tentang menanggung beban moral dari setiap keputusan itu. Malam itu, beberapa kepala daerah mengalami kegagalan. Ada yang terlalu lama ragu, ada yang terlalu gegabah, dan ada yang gagal membaca situasi dengan baik. Namun, instruktur militer tidak menghukum mereka dengan keras. Kesalahan adalah guru terbaik, ujar seorang jenderal. Tetapi seorang pemimpin sejati tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Sesi refleksi malam itu penuh dengan keheningan. Di dalam tenda, beberapa kepala daerah terdiam, merenungi keputusan yang mereka buat dalam ujian tadi. Jika ini terjadi di dunia nyata, apakah aku bisa bertindak lebih baik? Bisik seorang wali kota pada dirinya sendiri. Menjelang tengah malam, beberapa dari mereka tidak bisa tidur. Mereka duduk di luar tenda, memandang langit yang penuh bintang, seolah mencari jawaban dari segala pertanyaan yang bergemuruh di kepala mereka. Kepemimpinan adalah beban, dan mereka mulai menyadari beratnya tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Hari berikutnya, para kepala daerah bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini, mereka akan diuji dalam simulasi krisis yang lebih besar dan lebih kompleks. Instruktur militer menyiapkan sebuah skenario besar, simulasi kerusuhan massal di sebuah kota yang sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi. Setiap kepala daerah harus berperan sebagai pemimpin yang mengelola situasi genting ini. Ketika simulasi dimulai, kekacauan segera terjadi. Massa berteriak, fasilitas publik dihancurkan, dan berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda mulai saling berhadapan. Para kepala daerah harus berpikir cepat, mencari solusi sebelum situasi semakin tidak terkendali. Beberapa dari mereka langsung mengerahkan aparat keamanan, sementara yang lain mencoba berdiplomasi. Di tengah simulasi, seorang bupati tampak panik. Keputusan yang ia buat justru memperburuk situasi. Melihat ini, seorang gubernur mengambil alih kendali dan memimpin koordinasi dengan lebih terstruktur. Jangan bertindak sendiri. Kepemimpinan adalah tentang kerjasama, bukan ego pribadi, katanya tegas. Saat simulasi berakhir, para instruktur memberikan evaluasi. Mereka menyoroti kesalahan-kesalahan yang terjadi, tetapi juga mengapresiasi strategi-strategi yang berhasil. Dalam situasi krisis, keputusan yang cepat sangat penting, ujar seorang kolonel senior. Namun, yang lebih penting adalah memastikan keputusan itu berdasarkan pemikiran yang matang dan pemahaman yang baik tentang keadaan. Di sore hari, para kepala daerah duduk bersama dalam kelompok diskusi. Mereka berbagi pengalaman, berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi di daerah masing-masing, dan saling memberi masukan. Suasana tidak lagi sekadar formalitas, kini, mereka mulai benar-benar merasa sebagai sebuah tim. Saat malam menjelang, mereka menyadari bahwa retret ini bukan hanya tentang latihan fisik atau strategi kepemimpinan. Ini adalah perjalanan untuk menemukan diri sendiri, untuk memahami apa arti menjadi seorang pemimpin sejati. Di tengah gelapnya malam Magelang, mereka mulai melihat cahaya baru dalam diri mereka sendiri. Hari ke-6 di Akademi Militer Magelang terasa berbeda. Tidak ada latihan fisik berat, tidak ada simulasi krisis, tetapi ada sesuatu yang lebih menantang, membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Para kepala daerah,
yang berasal dari berbagai latar belakang politik, agama, dan budaya, harus bekerja sama. Dalam tugas-tugas harian yang sederhana, memasak, membersihkan tenda, dan berbagi tugas kecil lainnya. Di dapur lapangan, seorang wali kota dari Jawa Timur tertawa bersama seorang bupati dari Sumatera saat mereka berusaha menyalakan api untuk memasak. Siapa sangka, seorang pemimpin juga harus tahu cara memasak, katanya sambil tersenyum. Di sisi lain, seorang gubernur yang dikenal tegas dan serius kini terlihat membantu mencuci peralatan makan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mau turun tangan, bukan hanya memerintah, ujarnya kepada seorang rekannya yang mengamati dari kejauhan. Saat siang tiba, mereka duduk bersama dalam lingkaran besar. Tidak ada gelar, tidak ada pangkat, hanya manusia yang berbagi pengalaman. Seorang bupati menceritakan perjuangannya membangun pendidikan di daerah terpencil, sementara seorang wali kota berbagi kisah tentang bagaimana ia menghadapi tekanan politik yang besar dalam kepemimpinannya. Kebersamaan yang terbentuk hari itu tidak bisa diukur dengan angka atau data. Itu adalah sesuatu yang tumbuh dari hati, dari rasa saling memahami, dan dari kesadaran bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, membangun Indonesia yang lebih baik. Malam harinya, mereka menyadari bahwa retret ini tidak hanya membentuk mereka sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai manusia yang lebih baik. Mereka datang sebagai individu-individu dengan ambisi dan kepentingan masing-masing, tetapi kini mereka merasa sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah keluarga pemimpin yang siap bekerja untuk bangsa dan rakyatnya. Hari ke-7 dimulai dengan sesi refleksi yang lebih dalam. Para kepala daerah diminta untuk menuliskan nilai-nilai kepemimpinan yang mereka yakini, serta kelemahan yang ingin mereka perbaiki. Mereka diberikan waktu untuk merenung, jauh dari hiruk-pikuk tugas sehari-hari yang biasa mereka hadapi di daerah masing-masing. Seorang wali kota dari Kalimantan menatap secarik kertas di tangannya. "Apa kelemahanku sebagai pemimpin?" gumamnya pelan. Ia menuliskan ketidaktegasannya dalam mengambil keputusan sulit. Seorang bupati dari Sulawesi menuliskan bahwa ia masih sering terpaku pada birokrasi dan kurang berani mengambil langkah inovatif. Setelah sesi menulis selesai, mereka diminta untuk berbagi dengan rekan-rekan mereka. Tidak ada rasa malu atau ego yang muncul, hanya kesadaran bahwa setiap pemimpin memiliki tantangan yang harus mereka taklukkan. Instruktur militer yang membimbing sesi ini berkata, seorang pemimpin yang hebat bukanlah mereka yang tanpa celah, tetapi mereka yang terus berusaha memperbaiki diri. Sesi ini membuat banyak kepala daerah terharu. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada beban yang harus dipikul, tetapi ada juga rekan seperjuangan yang siap membantu. Sore harinya, mereka menjalani latihan meditasi dan pengendalian emosi. Di dunia kepemimpinan, tekanan bisa datang dari mana saja, oposisi politik, tuntutan masyarakat, hingga krisis yang tak terduga. Latihan ini mengajarkan mereka untuk tetap tenang dalam badai, berpikir jernih dalam keadaan genting, dan tetap berpegang pada prinsip meskipun dalam tekanan. Saat malam tiba, seorang gubernur berkata kepada rekannya, "Saya merasa lebih siap untuk memimpin setelah semua ini." Yang lain mengangguk, merasa bahwa pengalaman ini telah membentuk mereka menjadi pemimpin yang lebih tangguh dan berintegritas. Hari ke-8 menjadi puncak dari seluruh pelatihan. Para kepala daerah diberikan simulasi skala besar yang mencakup berbagai aspek, bencana alam, konflik sosial, dan ancaman keamanan. Ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan sejauh mana mereka telah berkembang selama retret ini. Mereka dibagi menjadi beberapa tim dengan tanggung jawab yang berbeda. Ada yang harus mengelola evakuasi warga akibat gempa bumi,
ada yang harus menghadapi demonstrasi besar-besaran, dan ada yang harus menangani serangan siber yang mengancam data pemerintahan. Seorang bupati dari Jawa Tengah bertugas mengelola simulasi evakuasi. Ia harus membuat keputusan cepat, apakah akan memindahkan warga ke tempat yang lebih aman meskipun risiko longsor meningkat. Waktu terus berjalan, dan akhirnya ia memerintahkan evakuasi segera. Pilihannya terbukti tepat. Di sisi lain, seorang wali kota dari Sumatera bertanggung jawab menangani demonstrasi besar. Ia memilih untuk berdialog dengan perwakilan massa, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini mencegah kekerasan terjadi. Setelah simulasi selesai, para instruktur memberikan evaluasi. Kalian telah menunjukkan kemajuan luar biasa. Keputusan yang kalian buat hari ini adalah refleksi dari kepemimpinan kalian di dunia nyata, ujar seorang jenderal senior. Malam harinya, para kepala daerah merasa lega. Ujian terakhir telah mereka lewati, dan mereka menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk bertindak dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Hari ke-9, retret hampir berakhir. Para kepala daerah mulai berkemas, tetapi mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Ini adalah awal dari babak baru dalam kepemimpinan mereka. Di pagi hari, mereka berkumpul dalam sebuah sesi terakhir bersama para instruktur. Salah satu jenderal senior berkata, "Kalian datang ke sini sebagai individu-individu yang berbeda, tetapi kalian pulang sebagai pemimpin yang lebih kuat dan lebih bijaksana." Mereka diberikan kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Seorang gubernur dari Papua berkata, "Saya datang dengan banyak beban dan pertanyaan, tetapi saya pulang dengan keyakinan bahwa saya bisa menghadapi semua tantangan." Saat siang tiba, mereka naik ke kendaraan masing-masing. Beberapa dari mereka saling bertukar nomor, berjanji untuk tetap berkomunikasi dan saling mendukung dalam tugas kepemimpinan mereka di daerah masing-masing. Di dalam perjalanan pulang, seorang wali kota termenung, memikirkan apa yang akan ia lakukan pertama kali setelah kembali ke daerahnya. Ia tidak ingin retret ini menjadi sekadar kenangan, tetapi menjadi awal dari perubahan yang nyata. Setelah kembali ke daerah masing-masing, para kepala daerah menghadapi realitas yang sesungguhnya. Tidak ada lagi latihan simulasi, tidak ada instruktur yang memberi arahan. Mereka harus menerapkan semua yang telah mereka pelajari di Akademi Militer Magelang dalam kehidupan nyata. Seorang bupati dari Nusa Tenggara langsung mengadakan pertemuan dengan stafnya. Ia ingin menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih inklusif, mendengarkan lebih banyak masukan dari masyarakat sebelum mengambil keputusan penting. Di Sumatera, seorang gubernur menghadapi tantangan besar, konflik agraria yang telah lama tertunda penyelesaiannya. Kali ini, ia memilih untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Di Jawa Barat, seorang wali kota mulai menerapkan sistem manajemen krisis yang lebih tangguh, mengintegrasikan strategi yang ia pelajari selama retret dengan kondisi di lapangan. Waktu berlalu, dan perubahan mulai terlihat. Beberapa dari mereka menghadapi kritik, beberapa mendapat pujian, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah menjadi pemimpin yang lebih siap untuk menghadapi tantangan. Di suatu malam, seorang kepala daerah duduk di kantornya, memandangi langit yang gelap. Ia teringat malam-malam di Magelang, ketika ia dan rekan-rekannya berbagi mimpi dan ketakutan mereka. Kini, ia tahu bahwa kepemimpinan bukanlah tentang sekadar berkuasa, tetapi tentang melayani dan membawa perubahan. Dengan senyum kecil, ia mengambil pena dan mulai menulis rencana baru. Ini bukan akhir,
tetapi awal dari perjalanan panjang untuk menjadi pemimpin sejati.